Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah. Sambil menunggu jamaah yang lainnya, memang sebenarnya ana lihat waktu kajiannya kurang pas. Habis makan siang seharusnya ngapain? Tidur gitu loh. Tapi gimana lagi, jadwalnya kayak gitu loh. Makanya berkurangnya jumlah jemaah ini wajar. Dan juga terkadang hadir fisiknya, hatinya nggak hadir juga. Ntar kita akan lihat yang mulai merem-merem gitu ya. Tapi insya Allah majelis kita tetap menjadi majelis ilmu yang malaikat-malaikat akan hadir di majelis ini. Yang kita tahu hadirnya kita atau tidak, tetap malaikat-malaikat Allah akan turun mengelilingi majelis-majelis ilmu. Dan Allah Azza wa Jalla akan menyebut-nyebut orang-orang yang berada di majelis ilmu itu. Wal ajru biqadril masyaqqah. Dan pahala itu sepadan dengan kesulitan yang dialami. Oleh karena itu sholat subuh gak sama dengan sholat zuhur. Sholat isya gak sama dengan sholat zuhur. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan athqalus salati 'alal munafiqin, salat yang paling berat buat orang munafik itu salat apa? Salat subuh dan salat isya gitu loh. Karena nggak sama, memang orang lagi enak-enak tidur ya, dia harus bangun gitu. Ala kulli hal, ana juga ingin membahas tentang masalah salat musafir ya. Tapi karena jamaahnya belum lengkap, takut nanti dijelasin masih ada yang nanya lagi gitu loh. Jadi lebih baik masalah sholat ini kita bahas nanti sebelum sholat maghrib. Karena semuanya insya Allah udah pada datang. Tapi intinya seperti ini. Yang musafir itu punya dispensasi untuk mengqosor sholatnya, memendekkan sholatnya. Ini kekhususan buat musafir. Yang tidak musafir itu punya dispensasi menggabungkan sholatnya tanpa mengqosor apabila kondisinya memang dia kepingin jamak gitu. Rasulullah SAW pernah menjamak sholat maghrib dan isya di kota Madinah. Artinya beliau nggak safar. Beliau menjamak 3+4 tanpa ada hujan, tanpa ada hal yang membahayakan sebenarnya. Ketika ditanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tentang kenapa Nabi melakukan itu, beliau menjawab, ya alaman nas, agar orang-orang tahu kalau agama kita ini nggak ada yang repot sebenarnya gitu. Jadi intinya qosor itu dispensasi untuk siapa? Musafir. Antum musafir apa bukan? Antum yang tahu. Karena ada sebagian yang orang Bogor sini gitu. Imamnya qosor, ikut qosor dia. Kenapa? Ya kan kita ikut imamnya, Ustaz. Nah nanti itu kita akan jelaskan insya Allah. Tapi intinya yang safar ada dispensasi untuk mengqosor. Adapun jamak sholat itu
sebuah keringanan yang Allah berikan karena ada sebab lah yang menyebabkan mereka menjamak sholatnya. Taib ahibati fillah, kembali kepada ayat-ayat yang berkaitan dengan keluarga. Kita sampai di ayat 231 dari surat Al-Baqarah. 231 dari surat Al-Baqarah. Nah, silakan dibaca Ustaz. Ya, ada di buku itu 231. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. Barakallahu fikum. Artinya? Apabila kamu mentalak istri-istrimu lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf pula. Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudaratan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Alkitab dan Al-Hikmah atau As-Sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkannya itu, dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surah Al-Baqarah ayat 231. Barakallahu fikum. Kita lihat jamaah, Islam ini begitu detailnya membuat aturan kehidupan manusia.
Namun banyak di antara kita yang menjalani kehidupan ini tanpa petunjuk Al-Quranul Karim. Berapa banyak yang menikah, yang pernikahannya juga tidak sesuai dengan syariat. Ketika mereka sudah berumah tangga, rumah tangganya pun tidak mengikuti aturan-aturan Allah Azza wa Jalla. Kemarin kita udah membahas bahwa tolak yang boleh rujuk itu berapa kali? 2 kali. Kalau sudah 3 kali, nggak ada pintu rujuk kecuali perempuan itu menikah lagi dengan laki-laki lain. Tapi kita melihat kadangkala di rumah tangga ini, suaminya sudah menceraikan istrinya 10 kali, tapi masih satu rumah. Seakan-akan mereka belum bercerai. Sampai ada cerita tadi malam, ada yang bertanya tentang bagaimana orang tuanya ini sudah sering bercerai, Ustaz. Sudah lebih 3 kali bapaknya menceraikan ibunya. Maka kita lihat kebodohan seseorang dengan agama akan membuat dia menganiaya diri dia sendiri. Siapa yang mau disalahkan? Oh, anak nggak tahu, anak nggak paham. Ya belajar makanya. Engkau mau kerja saja butuh belajar. Masa mau nikah nggak belajar? Nggak mengerti tentang bagaimana berumah tangga. Maka di sini dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla, kalau kalian mentalak istri-istri kalian, kemudian mendekati masa iddahnya. Adanya masa iddah ini di antara hikmahnya agar kedua orang ini merenungkan nasib mereka. Apakah memang sudah menjadi keputusan final harus berpisah? Atau masih mungkin diperbaiki? Maka Allah kasih arahan. Kalau sudah mendekati, kita kemarin bicara 3 kali masa suci, boleh jadi sudah masuk ke masa suci yang ketiga, mulai engkau lihat. Fa'amsikuhunna bima'ruf. Kalian rujuki mereka dengan cara yang baik. Tidak dengan ancaman, tidak dengan syarat-syarat yang memberatkan, tapi dengan cara yang baik. Au sarihuhunna bima'ruf. Atau ya udah nggak usah dirujuk, berpisah dengan cara yang baik. Apabila permisahan itu, perceraian itu mengikuti aturan syariat, insya Allah potensi untuk dimanfaatkan oleh iblis dalam memutuskan silaturahim, ya, dalam merusak kehidupan anak-anak itu semakin kecil. Karena nanti orang tuanya akan ngomong sama anaknya, bapak pisah sama ibumu baik-baik, nak. Karena memang ada ketidakcocokan. Memang nggak bisa dilanjutkan. Terkadang sang ibu menceritakan kepada, enggak, bapakmu memang yang nggak benar. Dia tuh main perempuan, dia ini itu. Ini menunjukkan bahwa perempuan ini tidak berpisah dengan baik-baik. Yang terkadang sudah 15 tahun berpisah, sang ibu ini tetap menanamkan di diri anaknya agar benci kepada bapaknya. Bapakmu tuh nggak benar memang. Jangan sampai itu terjadi. Kadangkala seorang ibu ingin melindungi dirinya, atau dia ingin menimpakan penderitaan kepada mantan suaminya agar hidup dalam penderitaan karena anaknya tidak berbakti, padahal yang dia lakukan sejatinya sedang menzalimi diri sendiri dengan yang dia lakukan itu. Wala tumsikuhunna dhiraran lita'tadu. Enggak boleh kalau merujuk dalam rangka mempersulit. Perempuan ini mungkin ada laki-laki yang merujuk istrinya supaya dia enggak segera menikah. Dirujuk. Dulu orang-orang jahiliyah karena
perceraian itu tidak ada batasnya, mereka bisa 10 kali menceraikan istrinya, 10 kali merujuk istrinya. Jadi istrinya itu nggak nikah-nikah aja. Karena pas mau habis masa iddahnya, dia rujuk, aku rujuk engkau. Dapat 2 hari, aku ceraikan kau. Udah. Nanti hampir 3 bulan, aku rujuk engkau. Setelah itu diceraikan lagi. Enggak. Itu enggak ada lagi dalam Islam. Ada aturannya. Maka bagi orang-orang yang merujuk istrinya tapi niatnya jahat, ingat, Allah tahu dengan ada apa yang di hati kalian. Maka Allah katakan, wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsa. Jangan sampai hukum-hukum Allah ini dipakai bahan guyonan. Nggak serius kita menjalankan hukum Allah. Kita disuruh mengingat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kadang-kala suami istri ini harus berpisah. Udahlah, kalau memang harus berpisah, oke, mungkin mantan suamimu itu zalim, ini itu, selesai. Dalam agama kita, nih buat emak-emak ya yang mungkin merasa dizalimi sama suaminya, ingat dengan sabda Nabi SAW, man satara musliman satarahullah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, Allah akan menutupi aib dia. Oke, mantan suamimu berbuat ini dan itu macam-macam, udah urusan dia sama Allah Azza wa Jalla. Engkau silahkan menjalani hidupmu yang baru ini ya dengan lembaran yang masih kosong. Dan jangan menyimpan luka dan dendam. Sampai Allah mengatakan wala tansawul fadla bainakum. Kalian jangan melupakan adanya kelebihan di antara kalian. Terkadang nih sudah umur 60 tahun cerai. Pernah ngelihat orang umur 60 tahun cerai? Itu sang perempuan cerita, bapakmu itu ini itu macam. Ya Allah, 60 tahun bisa hidup bersama, tahu-tahu nggak ada kebaikannya sama sekali. Allah katakan wadhkuru ni'matallah alaikum. Ingat dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Dan apa yang Allah turunkan dari Al-Quran, dari hikmah, dari sunnah, itu adalah nasihat gitu. Jangan diabaikan. Kemudian kita disuruh bertakwa kepada Allah. Dan ketahuilah Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Artinya kezaliman yang dilakukan oleh mantan suaminya atau mantan istrinya, itu tidak ada satu pun yang tidak dicatat. Seharusnya keimanan ini membuat kita tenang gitu. Karena ada omongan di masyarakat kadangkala, oh ini memang perempuannya nggak benar. Kita ingin bela diri gitu. Nggak perlu sudah. Kita kalau menyibukkan diri membela diri kita, itu akan menjadi tanda kata orang-orang, oh berarti benar. Tapi ketika kita biarkan omongan orang itu seperti api yang kehabisan kayu, lama kelamaan mati. Barakallahu fiik. Kemudian kalau kita lihat di halaman 4 ya, di situ ada ayat 233 dari surat Al-Baqarah. Ini masih berkaitan dengan masalah perceraian. Berkaitan dengan kalau anak itu masih bayi, siapa yang merawatnya ya, siapa yang lebih berhak. Kemudian di masa lalu itu kalau anak ini dirawat oleh ibunya, biasanya ibunya yang menyusui. Maka ada biaya untuk perawatan anak itu, atau kalau enggak disusukan kepada orang lain. Dan subhanallah kayaknya pada masa itu belum seperti masa sekarang ya, yang anak-anak banyak disusui sama sapi. Iya, artinya dulu itu sudah ada sapi, sudah ada kambing, tapi tetap anak-anak itu dikasih ASI. Walaupun bukan air susu ibunya sendiri. Seperti Nabi kita Muhammad SAW, beliau minum air susu dari ibunya sendiri, kemudian dari Thuwaibah, kemudian yang terakhir dari Halimah Sa'diyah. Masya Allah, barakallahu fikum. Dari tadi anak tunggu sebenarnya jamaah. Tapi jazakallahu khair.
Tapi mungkin nanti bisa dibaca yang ayat ini. Kemudian di Al-Baqarah 235 ini berkaitan dengan melamar wanita yang masih dalam masa iddah. Gak boleh kita melamar dengan terang-terangan, tapi boleh dengan ya sindiran. Ya mungkin ada yang mengatakan, Masya Allah, perempuan kayak engkau ini banyak yang mau gitu loh, banyak yang nungguin. Tapi gak boleh mengatakan aku melamar dirimu, gak boleh, karena dia masih dalam masa iddah. Jemaah, ini termasuk bentuk menghormatin wanita. Baik, kemudian kita akan baca, pindah ke surat An-Nisa ayat 1. Surat An-Nisa ayat 1 ini termasuk ayat yang hampir selalu dibaca oleh Nabi SAW ketika khutbatul hajah. Di awal ceramahnya, kadangkala atau lebih sering Nabi menggunakan khutbatul hajah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Lalu beliau membaca 3 ayat ya dari Al-Qur'anul Karim. Salah satunya adalah yang ada di surat An-Nisa ini. Nah, silakan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Barakallahu fikum. Subhanallah. Di awal surat An-Nisa, bayangkan di dalam Al-Quran itu ada surat khusus dengan nama An-Nisa. Ada surat laki-laki ya? Nggak ada. Hah? Masya Allah. Nah, surat An-Nisa yang menunjukkan perhatian Islam kepada perempuan. Sebagian perempuan merasa dizolimi, seakan-akan dia merasa ustadznya ini laki-laki semua, jadi ustadznya selalu berusaha untuk ya lebih mengutamakan kaum laki-laki. Tidak. Allah peduli dengan para wanita, semua dikasih hak. Dan tadi malam kita sudah baca bahwa Allah menyebutkan walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf.
Dan perempuan-perempuan itu memiliki hak, punya hak yang setara dengan kewajiban mereka. Tapi walir rijali alaihinna darajah, laki-laki itu ada kelebihan. Dan kelebihan laki-laki ini secara logika, secara fitrah, secara indera itu dapat dilihat gitu. Di ayat ini Allah memulai dengan memanggil manusia. Jadi ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu, itu khusus buat orang-orang beriman. Ada panggilan ya ayyuhan nas, itu untuk seluruh umat manusia, masuk di dalamnya yang mukmin dan yang kafir. Apa kata Allah? Ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, kepada Tuhan kalian. Siapa Tuhan kita? Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Subhanallah jemaah. Min nafsi wahida, bayangkan manusia dengan jumlah 8 miliar, kita yang berada di ruangan ini, laki-laki dan wanita, itu dari satu jiwa, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Dan dari satu jiwa ini Allah menciptakan pasangannya. Jadi kalau Adam diciptakan dari tanah, Hawa diciptakan dari Adam alaihissalam. Kalau orang-orang Nasoro mengklaim Nabi Isa sebagai anak Tuhan karena lahir tanpa bapak, ini Nabi Adam tidak ada bapak, tidak ada ibu. Ini Hawa nggak ada bapak, nggak ada ibu. Dia diciptakan dari seorang laki-laki. Ini menunjukkan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Dan dalam sebuah hadis disebutkan bahwa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Jadi dari semua anggota tubuh ini Allah memilih tulang rusuk. Para ulama ketika berusaha untuk mengkaji hikmah darinya, di situ ada pesan bagi para lelaki bahwa dia nggak bisa hidup tanpa wanita. Dia perlu pendamping. Nabi Adam alaihissalam berada di surga, di tempat yang semuanya indah, tapi kalau nggak ada perempuan, beliau tetap hidup kesepian. Maka kalau ada orang sudah kaya raya nggak punya istri, sebenarnya dia menderita. Rasul SAW mengatakan ad-dunya mata wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Dunia ini perhiasan, dunia ini kesenangan, dan sebaik-baiknya kesenangan dunia adalah istri yang soleha. Tapi kalau istri nggak soleha, ahsan nggak punya istri. Antum hidup seperti di neraka. Berapa banyak laki-laki, ini mama harus paham. Kalau suaminya itu malas pulang ke rumah, berarti ada apa di rumah? Ada suami, ini ada cerita. Seorang suami curhat, Ustaz, ana itu Ustaz, sengaja pulang ke rumah nunggu istri ana tidur Ustaz. Kenapa? Kalau enggak usah ditanya dari mana, ini itu macam, ya Allah, ana udah capek kerja. Kepinginnya pulang itu disambut oleh istri. Karena memang istri itu sakinah, tempat ketenangan. Ternyata ana nggak dapat ketenangan. Makanya ana memilih pulang ketika istri tidur, anak-anak tidur, dengan harapan tidak ada keributan di rumah. Maka tolong ibu-ibu jangan sadar gitu loh, bahwasanya diciptakannya seorang wanita adalah untuk menghadirkan kedamaian dan ketenangan di dalam rumah. Dan para ulama juga menyebutkan perempuan itu tidak diciptakan dari tulang kepala, wala tulang tangan, wala tulang kaki, tapi dari tulang rusuk, agar suami ini senantiasa melindunginya, bukan malah menindasnya atau menginjak-injaknya.
melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah. Takwa itu artinya mengingat Allah dan tidak melupakannya, bersyukur kepada Allah dan tidak kufur, taat kepada Allah dan tidak bermaksiat kepadanya. Kemudian Allah sebutkan wattaqullah, bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta. Ada orang yang meminta, aku meminta dengan nama Allah Azza wa Jalla. Ini orang kalau mau minta dengan nama ini jangan pernah meminta sesuatu yang remeh. Karena engkau bawa nama Allah. Dengan nama Rahim, atau makna yang kedua seperti yang dalam terjemahan disebutkan, dan peliharalah hubungan silaturahim. Silaturahim itu artinya bukan berkunjung. Kita berbuat baik kepada yang ada hubungan rahim sama kita. Bentuk berbuat baiknya macam-macam, sesuai dengan keadaan dan kondisi. Ada yang bentuk berbuat baiknya dengan transfer uang, ada yang dengan berkunjung, ada yang dengan ucapan selamat. Kerabatnya punya anak ya, telepon, ya Allah barakallahu fiik, aku kirim hadiah buat adik kecilku. Ini termasuk menyambung rahim. Sebagian kita itu baik di hadapan kawan-kawannya. Bahkan dia punya kawan yang banyak, dihormati oleh kawan-kawannya, dianggap orang baik, tapi ternyata sama kerabatnya sendiri, sama keponakannya sendiri, sama pamannya sendiri, dia tidak bertegur sapa. Padahal Allah perintahkan jaga silaturahim itu. La yadkhulul jannah qati'. Kata Nabi SAW, tidak masuk surga orang yang memutuskan rahim. Tidak masuk surga. Artinya diancam nih orang, walaupun dia mungkin banyak kawannya, mungkin banyak sodakohnya, tapi dia akan terhalang dengan pemutusan silaturahim ini. Ahibati fillah. Dan yang banyak membuat putus silaturahim itu apa? Urusan dunia. Mungkin urusan warisan kadangkala juga menjadi faktor pemutus silaturahim, atau faktor perceraian seperti tadi yang kita sampaikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqi, barang siapa yang ingin rizkinya diluaskan, wa yunsa lahu fi atharih, dan ingin umurnya dipanjangkan, apa yang harus dilakukan? Falyasil rahimah, hendaklah dia menyambung rahimnya, berbuat baik kepada kerabatnya. Yang paling minim jemaah, Nabi SAW mengatakan, bullu arhamakum walau bisalam, basahi rahim kalian walaupun sekedar dengan mengucapkan salam. Maka nasihat ana, insya Allah semua sudah menjalankan, tolong bikin grup keluarga. Ana Syafiq bin Riza bin Hasan, kita punya grup anak cucunya Hasan dari kakek ini. Kemudian dari pihak ibu ana namanya Nikmah binti Sulaiman Zubaidi, kita punya grup anak cucunya Sulaiman. Jadi ini menjadi sarana untuk silaturahim. Terkadang jamaah ada yang kena musibah dari keluarga kita. Masya Allah, ana ngelihat grup ini seneng banget ana. Ada keluarga yang kena musibah, kita langsung bikin grup sendiri yang tidak ada fulana yang kena musibah, untuk mengumpulkan donasi buat fulana, untuk membantu menyelesaikan urusan fulana. Soalnya kalau kita angkat di grup itu, kesian dia kan.
Maka langsung bikin grup, nanti grup ini dibubarin lagi seperti itu. Artinya kita berusaha untuk menjadikan media ini sarana untuk menyambung silaturahim. Dari situ kita tahu kondisi keluarga kita, kerabat kita. Dan alhamdulillah kalau kita lihat, hampir di setiap keluarga itu ada yang sukses secara ekonomi. Mungkin adiknya susah, ini yang susah, tapi ada salah satu yang sukses. Mereka yang seharusnya perhatian. Maka Allah katakan, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah itu selalu mengawasin kalian. Ada satu hal sebelum kita pindah ke ayat lainnya. Masalah menyambung rahim ini. Sebagian orang berpikir menyambung rahim itu balas-balasan. Karena dia berkunjung, aku berkunjung. Karena dia kasih hadiah, aku kasih hadiah. Kata Nabi SAW, laisal wasil bil mukafi. Yang disebut al-wasil, orang yang suka menyambung rahim itu bukan yang balas-balasan, bukan. Walakinnal wasil man idza quti'at rahimuhu wasalaha. Yang disebut orang yang pandai menyambung rahimnya adalah tatkala diputuskan oleh kerabatnya, dia menyambung. Dia sambung. Ada yang memblokir nomornya. Ada yang diblokir nomornya sama kerabatnya. Ada. Kadangkala yang blokir itu ibunya sendiri. Iya, ada kejadian teman di Semarang, Ustaz, anak itu kadangkala diblokir sama ibu, Ustaz. Anak kadangkala datang ke rumah ibu itu nggak dibukain pintu. Apa yang harus Anda lakukan? Anda sampaikan, antum datang ke rumah ibu antum bawa oleh-oleh, antum duduk di depan pintu rumah antum. Assalamualaikum ibu. Antum tunggu 1 jam nggak dibukain, antum pulang. Taruh oleh-oleh. Nanti datang lagi, sampai kapan? Ya sampai dibukain sama ibu. Kadangkala ada yang memutuskan. Dan paling tidak kita doakan orang-orang yang tidak mau bertegur sapa dengan kita. Dan sebagian kita perlu mengalah. Ustadz yang salah dia Ustadz. Masa aneh yang minta maaf? Kita ini sedang berlomba-lomba cari surga. 2 orang yang tidak bertegur sapa. Siapa yang paling baik? Yang memulai salam lebih dahulu. Bukan siapa yang merasa benar, siapa yang merasa salah. Tapi siapa yang memulai salam terlebih dahulu. Yang berusaha menyambung rahimnya terlebih dahulu. Dialah yang terbaik. Barakallahu fikum. Baik. Kita lanjut ke An-Nisa ayat 3. Ini agak berat ayat 3 ini jemaah. Nah, tafadhol Ustaz dibaca Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma qad lakum minan nisa'i mathna Barakallahu fikum. Dan jika kamu takut tidak akan mendapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Barakallahu fikum. Jadi dahulu orang Arab itu kadangkala melihara anak yatim.
Dia pelihara anak yatim itu sampai kemudian ternyata anak itu tumbuh besar, menarik. Kadangkala yang merawat ini ingin menikahi, tapi karena dalam perawatan dia, maharnya kan kadangkala tergantung dia, karena dia sebagai walinya kadangkala. Maka di sini Allah arahkan jangan sampai engkau melakukan kezaliman dengan mereka dengan tidak diberikan hak mereka secara sempurna. Lalu Allah kasih arahan, udahlah, nikahilah wanita-wanita yang kalian sukai, yang baik-baik. Berapa? 2, 3, 4. Ibu-ibu kalau dengar ayat ini gimana hatinya? Tergantung jemaah. Iya. Jadi sebenarnya kalau bicara nikah lebih dari satu, itu Allah membolehkannya. Bahkan Allah mengatakan 2, 3, 4. Namun perlu diperhatikan, jangan sampai berpikir tentang kesenangannya lupa dengan tanggung jawabnya. Banyak ibu-ibu merasa kalau suaminya kawin yang kedua, suaminya itu bersenang-senang saja. Betul ibu-ibu? Padahal anak kalau dengar yang nikah lebih dari satu jamaah, iya dia mungkin bersenang-senang beberapa hari, setelah itu ruwet urusannya jamaah. Artinya ada tanggung jawab. Makanya kalau dipikir, lebih nyaman mana? Menyalurkan syahwat dengan berzina. Ketika seorang laki-laki berzina, dia cuma bayar, setelah itu selesai, nggak ada tanggung jawab dia. Tapi dia melakukan dosa besar di hadapan Allah Azza wa Jalla. Mungkin dia punya uang 100 juta. Kalau dia berzina dengan wanita 1 juta tiap wanita, dia bisa berzina 100 kali dengan wanita. Tapi ketika dia memilih menikah dengan seorang wanita yang halal, dia akan melihat tanggung jawab yang besar yang akan dia emban. Memang itu halal, tapi ada tanggung jawabnya. Kadangkala setan itu menggodain laki-laki ini untuk melakukan yang haram tanpa ada tanggung jawab, kata dia. Sekedar menyalurkan syahwatnya selesai, tapi dia akan dimurkai Allah Azza wa Jalla. Terus kalau dia milih menikah lebih dari satu untuk menyalurkan syahwatnya, dia akan berpikir berulang kali. Bapak-bapak nih, kalau Anda lihat wajahnya ya, sebenarnya mereka ingin. Betul bapak-bapak? Dengar ibu-ibu. Kameranya Mustafa dihadapkan ke sana. Udah masuk yang ngomong betul tadi. Baik, artinya mereka secara fitrah, mereka ada perasaan itu gitu. Dan Allah membolehkan, artinya bukan sesuatu yang terlarang sebenarnya. Keinginan mereka ini secara agama legal, boleh. Tapi Allah sebutkan harus berlaku adil gitu. Dan selain berlaku adil, ada beban tanggung jawab yang diemban oleh seorang lelaki yang memiliki istri lebih dari satu. Bagaimana dia memanage konflik antara dua orang ini. Kadangkala ributnya dia itu sama ibunya sendiri. Ada seorang yang menikah lebih dari satu, sama ibunya nggak disapa, nggak mau ibunya sama dia, karena merasa ibunya anak ini menyakiti menantunya. Jadi ibunya belain menantunya. Makanya ibu-ibu ini harus baik sama mertua. Dengan harapan mertua itu ya memberikan dukungan kepada sang istri. Kadang-kala sang ibu merasa kurang apa sih istrimu? Kurang apa? Tapi ada ibu mertua yang mengatakan, nah engkau cepat kawin lagi. Ibu kepingin cari menantu lain yang lebih baik dari dia. Itu karena memang menantunya nggak baik gitu loh. Maka ayat ini seharusnya memotivasi para wanita untuk menjadi lebih baik dalam melayani suami. Tapi kalau ternyata suaminya nikah lebih dari satu, dia harus tahu bahwa yang dilakukan suaminya adalah boleh dalam syariat, asalkan dengan cara yang baik dan sehat.
Karena ada laki-laki yang menikah karena berzina. Dia mengatakan, Ustaz, daripada anak terus-terusan berzina, ahsan anak nikahi. Seharusnya kau berpikir engkau bertobat, bukan menikahi pezina itu. Ini orang gak benar pikirannya ketika dia bukan bertobat kepada Allah, tapi dia menikahi pezina, pelacur, dia zinain. Dia nikahin gitu. Seharusnya yang baik-baik. Maka tolong diperhatikan hal ini sehingga kondisi rumah tangga dapat ridha dari Allah Azza wa Jalla. Ketika engkau, ada yang mengatakan ibu-ibu, itu Ustaz laki-laki menikah karena nafsu. Nggak apa-apa karena nafsu. Karena memang Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh menikah untuk menundukkan pandangan dan menjaga nafsunya gitu loh. Ketika dia merasa istrinya tidak mencukupi dia, maka dia berpikir untuk menikah lagi dengan cara yang halal. Dia menyalurkan di tempat yang Allah ridhai. Sampai kata Nabi SAW, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Kalian itu mendatangi istri kalian dapat pahala sedekah. Bayangin coba. Menyalurkan syahwatnya itu dapat pahala sedekah. Dan ini membuat para sahabat terheran-heran. Bapak-bapak serius semua jemaah. Nah, para sahabat itu heran. Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Gimana seseorang di antara kita menyalurkan syahwatnya dapat pahala dia? Apa kata Nabi SAW? Ara'aitum law wada'aha fi haram akana alaihi wizr. Menurut kalian gimana kalau dia menyalurkan di tempat yang haram, dosa enggak dia? Ya tentunya dosa. Begitu pula tatkala dia menyalurkan di tempat yang halal. Baik, ana mau tanya sama ibu-ibu, mic-nya udah siap buat ibu-ibu? Udah ada? Ada enggak hikmah poligami buat perempuan? Kalau bapak-bapak banyak katanya dia. Mau dikasih payung ibu-ibu ya? Nah, silahkan. Ada nggak hikmah dari disyariatkan poligami? Karena kita yakin Allah tidak mungkin membuat syariat melainkan ada hikmah. Dan hikmah itu untuk semuanya, untuk laki-laki dan untuk wanita. Yang ana ingin tanyakan, apa kira-kira hikmah dari poligami buat para wanita? Mic-nya sudah ada? Ada nggak? Nah, tafadhali. Ana kasih hadiah 5 yang jawab. Ada payung, ada apa semuanya. Nah, tafadhali. Ya, yang paling belakang situ ada yang mau jawab ibu kita? Masya Allah, ana siapin hadiahnya dulu jemaah. Wahid, 2. Nah, 3. Ada payung. Kayaknya ada 4 macam ini ibu-ibu. Nah, tafadhali. Ayah ada yang udah angkat tangan di belakang sana. Nah, tafadhali. Karena hadiahnya ada 4, jadi hikmahnya 4 ibu. Nah, silahkan. Didekatkan mic-nya mungkin. Masya Allah. Ya, jumlah wanita ini yang pertama, jumlah wanita lebih banyak. Dan kalau dilihat sambil nanti lanjut ke ibu, kebanyakan yang mati itu suami apa istri? Hah? Iya.
Lebih banyak janda perempuan, janda mati ya, daripada duda laki-laki. Karena kalau duda cepat habis gitu, cepat laku gitu mungkin kalau duda. Baik, itu yang pertama, siap. Yang kedua, kalau dilihat dari sisi saya sebagai istri ya, sebetulnya itu juga bagian dari mendapatkan pahala yang besar dari Allah, karena keikhlasan kita itu Masya Allah, bapak-bapak tenang dulu. menjalankan syariat Allah. Karena kan ini memang syariat itu harus dipatuhi sebagai istri rumah yang baik seharusnya untuk Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, artinya di sini ada peluang pahala sebenarnya. Buat para wanita, buat para laki-laki juga. Kalau tadi disebutkan memperbanyak pahala, mungkin dari sisi membantu seorang wanita yang tidak memiliki suami, atau dari sisi memperbanyak anak. Yang kita tahu salah satu tujuan pernikahan adalah memperbanyak umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga mungkin pahala tadi dengan menjaga kehormatan wanita ini, karena ada wanita-wanita yang nggak tersalurkan syahwatnya. Bahkan ada wanita yang rela suaminya sebulan sekali datang ke rumahnya. Yang penting aku punya suami, kata dia. Aku ingin berbakti kepada suami. Bukankah di antara syarat wanita masuk surga dari pintu mana saja, dipanggil dari pintu mana saja itu adalah sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatan diri dan taat sama suaminya. Ketika dia nggak punya suami, dia nggak bisa melakukan itu. Baik, ada lagi Bu? kalau dari sisi saya pribadi ya, Ustaz, Nah, itu berbagi kewajiban ya. Seperti saya dulu mengamati yang rumah makan itu yang 4 istri. Jadi seminggu di sana sehingga istri ini yang pertama bisa punya waktu untuk belajar. Masya Allah, cocok gitu jamaah. Bapak-bapak cocok? Siap, Masya Allah. Hadiahnya nanti diambil sama panitia ya. Iya, ini ibu Masya Allah. Dia melihat dari sisi positifnya. Dia sisi positifnya yang jelas. Ketika seorang wanita melihat dengan suaminya itu tidak sering ke rumahnya, dia punya kesempatan untuk berbakti sama orang tuanya, mungkin merawat orang tuanya, dia juga bisa belajar lebih dalam lagi. Ada perempuan-perempuan yang nggak pernah bisa puasa Senin Kemis karena suaminya ada terus gitu. Tapi kalau suaminya nggak ada, alhamdulillah istirahat dia bisa hatam Al-Quranul Karim ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ibu-ibu yang lain ada tambahan? Kayaknya udah habis ya. Tapi ala kulli hal, kembali kepada ayat ini. Ayat ini sebenarnya bukan berpihak kepada kaum laki-laki, tapi ayat ini untuk laki-laki dan wanita. Sehingga yang merasa berat kadangkala yang menjadi istri pertama. Padahal ada banyak orang-orang yang kepingin jadi istri walaupun hanya seperempat. Ada ibu-ibu yang sudah jadi istri suaminya ini 20 tahun bersama suaminya. Lalu ada perempuan yang numpang. Dia tidak melihat bahwasanya perempuan ini dapat sedikit bagian dari suaminya. Sedangkan dia sudah merasakan 20 tahun suaminya milik dia sendiri. Lalu nih buat ibu-ibu, bapak-bapak ini, bapak-bapak, dia itu tidak bermudah-mudahan menikah lebih dari satu. Buktinya dia mikir sampai tua, sampai putih jenggotnya, dia apa? Jadi beban buat dia kadangkala, sehingga tatkala dia menikah lagi itu hasil pikiran puluhan tahun kadangkala jamaah. Nah, ada yang istrinya 2 di sini? Angkat tangan, anak kasih hadiah jamaah. Ada jamaah. Tadi ada yang konsultasi sama Ana soalnya. Baik, ala kulli hal barakallahu fiik. Kita mungkin ada setengah jam waktu untuk tanya jawab. Kalau mungkin ada yang ingin ditanyakan,
Boleh secara langsung atau via tulisan. Nah, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, saya ingin bertanya. Ini berkaitan dengan silaturahim. Ana memiliki keluarga yang banyak dan termasuk keluarga besar. Ada beberapa paman ana yang mereka memiliki kelebihan harta, sedangkan kita yang ponakan-ponakannya ya seadanya, apa adanya. Nah, ketika ini anak alami sendiri, ketika datang ke rumahnya itu ditutup pintunya. Begitu melihat anak datang, anak salam, anak tahu ada duduk di situ. Tapi begitu anak salam, tahu kalau itu anak yang datang, langsung pergi. Terus yang keluar istrinya bilang, ya ini paman lagi sakit, padahal sedang nonton TV. Nah, kemudian ada lagi yang ketika kita datang untuk menyapa, tujuan untuk menyambung silaturahmi, karena mungkin memiliki kelebihan, mereka menganggap bahwa mungkin tujuan datangnya kita ini untuk minta-minta, terus saya minta atau menyusahkan, sehingga kadang dianggap ya kamu orang miskin ngapain datang. Nah, akhirnya menyebabkan kita mau datang takut besar, takut dibilang seperti itu. Apakah kita tidak datang, tapi kemudian kita yang mendoakan kebaikan untuk keluarga tentunya. Apakah ketika tidak kita ada niatan untuk tidak datang ke rumah paman, ke rumah keluarga yang seperti itu, apakah ini termasuk bagian dari memutus silaturahmi? Masya Allah. Nyambung, siap. Kasih mic-nya biar satu pertanyaan jadinya. Hidupin dulu. Iya. Masih berkaitan dengan silaturahim, Ustaz. Siap. Saya ini keluarga besar. Jadi di antara saudara-saudara itu ya namanya manusia macam-macam terjadi. Ada yang dipelihara dari kecil dari dewasa. Kita bina, tapi setelah dibina selalu menyakitkan hati. Ya katakanlah alasan dimodali sampai jadi orang, lalu dibantu terus membuat susah. Kalau katanya istilahnya lah ya korupsi lah, ambil barang yang benar lah. Akhirnya kami merasa ini kalau ingin terus hati juga sakit. Apakah kami berdosa kalau sementara kita tidak berhubungan dengan mereka? Terima kasih. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Memang banyakkan manusia itu menilai orang lain dari harta. Makanya kayaknya Ustadz kalau datang ke sana perlu sewa mobil, Ustadz. Bukan naik motor, sewa mobil. Ana pernah ada kawan, dia itu mencari keluarganya naik mobil Alphard ya. Itu ketemu semua keluarganya gitu ya. Karena dilihat, oh, Masya Allah gitu ya. Karena mereka melihat ini orang akan memberikan manfaat gitu. Tapi ketika mereka melihat nih orang naik motor, aduh, ini keluar fulus kita buat orang ini. Maka sepertinya kita perlu cara lain gitu loh, pendekatan kepada mereka. Yang pertama seperti kita bawa oleh-oleh. Selalu ketika kita datang kita bawa oleh-oleh. Mungkin kalau tadi datang ke sana nggak dijumpain, karena dia merasa sakit ini itu, Afwan ini titip buat paman ya, insya Allah anak akan datang lagi. Sehingga mereka melihat bahwasanya keponakannya ini datang bukan untuk minta-minta.
keponakannya datang memang untuk menyambung silaturahim. Dan mungkin juga paman kita belum paham tentang agama ya. Jadi karena kekurangan ilmu membuat dia seperti itu. Padahal jamaah, dengan kita membantu keluarga kita keluar duit, Allah akan kasih ganti yang lebih banyak sebenarnya. Tapi karena dia nggak paham hal itu, maka ngerasa kalau tadi berpikiran kemudian tidak mau ke sana lagi, mungkin kurang tepat. Kita tetap berusaha berbuat baik, artinya menyambung silaturahim nggak harus berkunjung. Boleh jadi dengan telepon. Assalamualaikum, gimana kabarnya paman ini dan itu. Berarti kita telah menyambung. Ini sesuatu yang paling minimal yang bisa kita lakukan. Atau paling tidak kita bisa kirim makanan. Sekarang ini Masya Allah jemaah, mudah sekali kita berbuat baik kepada kerabat kita. Antum bisa bikin program tiap bulan ana mau kirim kepada sepupu makanan mamanya. Kita jatah 50.000, kirimkan ke rumah fulan-fulan semua itu. Ini termasuk kita menyambung rahim kita sama mereka gitu loh. Kalau kita nggak bisa berkunjung, jadi nggak harus berkunjung, tapi kita tetap berbuat baik kepada kerabat kita. Artinya itu tetap ada. Kalau menyambung pertanyaan yang tadi, jadi ada satu hal yang perlu kita ingat tatkala kita berbuat baik kepada kerabat kita, kepada orang lain, jangan pernah berharap balas budi dari mereka. Yang ada sakit hati gitu. Manusia ini sama Allah nggak pandai bersyukur. Sama Allah yang berbuat baik tanpa bisa dia hitung kebaikan Allah, dia itu berbuat maksiat sama Allah. Bagaimana kita yang hanya membantu dia sesekali, mungkin hanya menyekolahkan dia. Oleh karena itu penghuni surga ketika berbuat baik, apa kata mereka? Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaan wala syukura, innama nut'imukum liwajhillah. Kata mereka, kami nih membantu kalian, memberi makan kepada karena berharap karunia Allah dan keridhaannya. Kita nggak ingin dari kalian jazaan wala syukur. Kita tidak ingin balasan dari kalian atau ucapan terima kasih. Itu kita sama sekali nggak minta. Kalau kita benar-benar ikhlas, maka nggak ada urusan dia mau terima kasih, dia mau ingat sama kita, nggak ada urusan. Kenapa? Karena perbuatan baik kita sama dia sudah dicatat sama Allah Azza wa Jalla. Artinya udah selesai. Nah, cuma bagaimana dengan kerabat kita yang kadang-kala kita bantu, tapi kayaknya bantuan kita disalahgunakan buat dia. Bantuan kita ternyata tidak memperbaiki dia. Maka perlu dipikir kembali. Bagaimana caranya memperbaiki orang ini? Kalau memang caranya kita tinggalin dulu, nggak apa-apa. Tujuan kita adalah memperbaiki dia, supaya dia mandiri, supaya dia ya paling tidak berpikir gitu. Memek paman mulai saat ini nggak akan bantu engkau lagi. Udah cukup paman kasih modal, engkau usaha sendiri. Silahkan, nggak apa-apa seperti itu. Tujuannya bukan memutus silaturahim, tapi memperbaiki dia. Ingat Allah itu tahu dengan apa yang di hati kita. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, kita ada pertanyaan lagi di sini. Tafadhal. Sebelum kita baca, mic-nya bisa dikirimkan. Barakallahu fiikum. Tafadhal. Ya, saya ingin tanya Pak Ustaz, apa yang kami harus lakukan bersama pasangan kami dengan anak-anak kami sehingga di dunia ini kami bersama-sama, lebih-lebih di surga yang bersama kami. Masya Allah. Nah, barakallahu fiik. Jadi kalau bicara bagaimana seorang ayah bersama anak-anaknya, bersama istrinya bisa masuk surga bersama keluarganya, maka yang pertama harus menyamakan visi dan misi. Apakah memang keluarga kita mau ke surga? Karena ternyata jalan ke surga itu naik dan terjal, banyak onak dan duri. Kalau ternyata siap, bismillah. Rasulullah SAW pernah
mendiamkan istrinya selama 1 bulan. Nih ibu-ibu, Rasul SAW dalam rangka memperbaiki istrinya itu pernah memboikot istrinya semuanya 1 bulan. Nggak ngomong sama mereka, nggak datang ke rumah mereka. Tujuannya apa? Memperbaiki. Setelah 1 bulan kemudian turun firman Allah di surat Al-Ahzab ya, ayat 28 29 insyaallah. Bagaimana Allah mengatakan, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Katakan kepada istri-istrimu, kalau ambisi kalian dunia, kenikmatan dunia, kelezatan dunia, kemewahan dunia, kemari kalian, aku kasih mut'ah, aku kasih harta buat kalian, lalu aku akan ceraikan kalian dengan perceraian yang baik. Kenapa? Udah gak sama, visi misi kita udah beda gitu. Gak bisa jalan bareng. Yang ini mau ke dunia, yang ini mau ke surga. Jalannya beda gitu. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah. Kalau ambisi kalian adalah Allah, Rasulnya dan kehidupan akhirat, ambisinya adalah kehidupan akhirat, maka Allah akan berikan pahala yang besar buat orang-orang yang berbuat baik di antara kalian. Fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Jadi langkah pertama adalah menyamakan visi dan misi. Setelah itu baru ke yang lainnya. Bagaimana memperbaiki keimanan ya, bagaimana menjaga sholat yang 5 waktu, bagaimana suami istri watawasau bil haq watawasau bis sabr. Itu insyaallah dengan cara seperti itu dapat bersama-sama ke surga Allah Azza wa Jalla. Taib ahibati fillah, ana rasa rombongannya udah agak lengkap ini jemaah. Ana ingin menyampaikan berkaitan dengan sholat. Ana sebelum baca ini berkaitan dengan sholat musafir. Ingat ya, orang yang musafir itu punya kekhususan. Apa kekhususannya? Dia diperbolehkan untuk berbuka ketika puasa dan dia diperkenankan untuk mengqashar sholatnya yang 4 jadi 2. Itu khusus yang musafir. Adapun jama' insidental, karena kebutuhan. Orang boleh menjamak karena sakit tapi nggak boleh mengqashar. Orang boleh menjamak karena macet tapi nggak boleh qashar. Jadi jamaah yang hadir ke sini yang merasa dirinya musafir, maka dia boleh qashar dan jamak sekalian. Tapi kalau dia nggak musafir, maka dia harus sholatnya 4. Kalau mau jamak ya lihat, kalau mungkin ana capek Ustaz, ana kepingin jamak silahkan, tapi tidak boleh mengqashar. Bagaimana kalau kemarin ada yang mengqashar Ustaz, ana nggak tahu Ustaz, ternyata ana kemarin sholatnya 2 zuhurnya atau asarnya 2, isyaknya 2, padahal ana bukan musafir, maka nanti sholat 4 menggantikan yang kelupaan tadi, atau yang atas dasar ketidaktahuan itu dia gantikan 4. Jadi dia qadha sholat yang nggak sempurna sebenarnya karena faktor ketidaktahuan tadi, nggak ada masalah, tapi tetap wajib untuk menggantikannya. Seperti orang tidur dan lupa, itu wajib menggantikan. Orang tidur dan lupa dia nggak dosa gitu loh, tapi dia wajib menggantinya. Faham? Baik, ana akan baca. Suami saya sudah menganggur 2 tahun karena harus tinggal di Batu. Di Batu, di kota Batu maksudnya. Harus tinggal di Batu ini jemaah. Nah, harus tinggal di kota Batu maksudnya jemaah. Untuk tinggal di lingkungan ma'had. Nafkah dari ayah mertua dan ayah saya. Suami sudah ditawarkan pekerjaan tapi hanya mau di Batu. Suami bersikeras agar anak-anak dipindahkan sekolah di ma'had di Batu. Posisi saya dan anak-anak sekarang di Jakarta. Namun ma'had di sana hanya fokus di tahfidz Quran. Tidak ada ijazah apapun. Sekarang saya ditalak 2. Harus bagaimana Ustaz? Taib ahibati fillah.
Yang pertama, seorang istri itu wajib taat dan patuh kepada suaminya. Selama perintah suaminya tidak bertentangan dengan perintah Allah. Selama perintah suaminya tidak berseberangan dengan fitrah dia sebagai seorang wanita, maka dia wajib taat kepada suaminya. Seperti di sini ketika suaminya minta anak-anaknya pindah di sana, seharusnya itu pindahlah, bismillah. Yang dilakukan suami juga bukan satu kemaksiatan. Kalau bicara Ustaz, anak-anak sekolah di sana tahfidz Quran nggak dapat ijazah, ya nanti diusahakan ijazah itu bisa dengan PKBM ya, dengan kejar paket, insya Allah masih bisa dilakukan itu. Cuma kalau masalahnya suami ini tidak memberikan nafkah, berarti suami tidak melaksanakan kewajibannya. Kalau ternyata dia kasih nafkah Ustaz, tapi ya disebutkan dari mertua, dari siapa, bebas jamaah. Seorang laki-laki itu dapat hadiah, dapat bantuan, kemudian dia berikan kepada istrinya, jatuhnya ketika diberikan kepada istri jadi nafkah buat istrinya, selama cara dia mendapatkannya adalah halal. Namun sekarang ini kan sudah ditalak 2, artinya tinggal 1 lagi. Ana rasa kalau anti melihat di diri suami masih banyak kebaikan, kita tuh jangan fokus melihat kepada keburukan. Kalau masih ada kebaikan di diri suami dan juga itu dapat menjadi kebaikan buat anak-anaknya, ana rasa anti rujuk sama suami kalau suami mau dan pindah ke Batu. Bicara bagaimana Ustaz dia belum punya pekerjaan ini dan itu urusan suami. Karena itu tanggung jawab dia sebagai seorang bapak buat anak-anaknya dan sebagai seorang suami buat istrinya. Itu mungkin jadi solusi buat yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Afwan ingin bertanya, apa saja saran yang terbaik bagi wanita jika suami izin ingin menikah lagi? Apa sarannya? Bagaimana peran sebagai istri dan ibu yang menjelaskan kepada anak jika ayahnya sudah menikah lagi? Apakah boleh jika suami menikah lagi, istri tidak terlalu saling mengenal dengan istri lainnya? Masya Allah jemaah. Anda lihat ke belakang ini banyak perempuan-perempuan yang semakin faham tentang agamanya, semakin mengerti tentang tujuan hidupnya, sehingga tidak menjadikan nikah lagi ini sebuah hal yang tabu. Dulu orang menikah lagi itu biasa di masyarakat. Tapi kemudian datang fase dianggap menikah lagi itu perselingkuhan. Istri kedua itu pelakor. Ada pandangan seperti itu. Padahal dalam agama kita nggak seperti itu. Baik, apa saja saran yang terbaik? Maka Anda lihat, ya nanti sampaikan kepada suami kalau memang dia sudah punya kesiapan untuk melakukan itu dan dia yakin mampu berlaku adil dan dia mampu secara finansial untuk menghidupi 2 orang dan dia punya kemampuan untuk memanage konflik yang mungkin terjadi, ya tafadhol. Tapi kalau dilihat di diri suami umpamanya dia Ustaz nafkah ana masih membantu dia, berarti dia belum punya kesiapan untuk itu sebenarnya. Kemudian kalau bicara anak, di sini tugas seorang ibu menjelaskan bahwa di dalam agama kita seorang bapak itu punya istri lebih dari 1 itu nggak masalah nak. Nabi istrinya banyak, Abu Bakar istrinya banyak, Umar juga seperti itu, Utsman seperti itu. Jadi nggak ada masalah dan sampaikan tujuan pernikahan itu apa dan bikin anak ini berbakti sama bapaknya dan jangan sampai membuat anak itu benci sama bapaknya. Ada kejadian di sebuah tempat seorang bapak dipukul sama anak-anaknya karena ketahuan sama anaknya bapaknya kawin lagi. Kok bisa seperti itu? Ibunya. Ada lagi kejadian seorang bapak ditemukan tewas di sebuah rumah kosong. Bukan rumah kosong, rumah baru. Yang baru akan belum selesai.
Ternyata yang membunuh adalah anak dan ibunya. Karena si bapak punya istri lain. Hati-hati bapak-bapak. Artinya perlu mengkondisikan rumah. Artinya tadi ada anak yang berbahaya anak ini. Bapaknya kawin lagi bisa jadi dia durhaka sama bapaknya. Ya itu kesalahan dia. Cuma kan bapak punya kewajiban mendidik anaknya, memahamkan kepada anaknya. Tadi istrinya, bagaimana seorang suami yang hendak menikah lagi berusaha untuk membahagiakan istri pertamanya ya. Ada kejadian jamaah baru saja ini. Ada kerabat nikah lagi, ribut ini jamaah. Ribut ya. Ada satu orang mau melabrak, ini orang lain. Mau melabrak, dia datang ke rumah orang itu. Dilihat kedua istrinya ini rukun, ngobrol, nggak ada masalah. Ya Allah kata dia. Ternyata yang dalam bayangan anak itu bencana, ternyata nggak bencana. Jadi terkadang wanita ini terbawa emosi aja, kecemburuan yang berlebihan, seakan-akan yang terjadi itu satu musibah yang sangat parah buat dia. Jadi mungkin itu yang perlu dilakukan. Dan kalau dikatakan istri pertama tidak terlalu saling mengenal dengan istri lain, ini nggak apa-apa. Nggak harus dia kenal dengan istri keduanya. Kita tahu istri-istri Nabi itu ada dua kubu jemaah. Ada yang saling mengenal, ada yang baik gitu ya, ada yang nggak mau. Mereka itu ya ribut ya, ada keributan di antara mereka itu biasa. Tapi Nabi juga tidak memaksa mereka ya agar mereka bisa duduk bersama, tapi Nabi berusaha untuk menyelesaikan konflik. Dan pernah terjadi konflik itu di depan Nabi sendiri SAW. Di depan Nabi. Bagaimana Zainab bintu Jahsy datang bukan melabrak ya. Dia itu menuntut haknya, kemudian dia menyalahkan Aisyah di depan Nabi SAW. Dua orang ini ribut ya, ribut, Nabi diem aja. Ketika Zainab sudah terlalu banyak, Aisyah dikasih izin sama Nabi untuk membantah. Dibantah sama Aisyah. Akhirnya diem Zainab. Setelah itu Nabi mengatakan, ini anaknya Abu Bakar ini. Jadi Masya Allah katanya. Ada hal-hal yang memang perlu dipersiapkan oleh para suami. Jadi intinya kalau ada seorang istri yang anak nggak pengen terlalu dekat sama istrinya suami, ya udahlah, suami punya istri di sana, anak tahu, tapi kalau sudah suruh kumpul ini anak kayaknya kurang siap, nggak ada masalah. Jadi seorang suami pun harus menerima hal yang ada ya. Kalau dia bisa orang itu kumpul, alhamdulillah. Nggak bisa, maunya sendiri-sendiri, ya sudah, dia penuhi hak mereka. Barakallahu fikum. Bagaimana menyikapi suami yang sering berselingkuh? Apa kita boleh meminta cerai? Ya boleh lah. Jangan sering selingkuh. Sekali selingkuh boleh juga cerai. Selingkuh ya, artinya selingkuh ini berzina, bukan nikah lagi. Jadi kalau suami berselingkuh, seorang istri berusaha untuk memperbaiki. Kalau dilihat suami ana sebenarnya orang baik, Ustadz, dia sholatnya alhamdulillah dijaga, Masya Allah. Kita waktunya sampai jam berapa? 14.45, tinggal 5 menit lagi ya. Nah, taib, sampai mana barusan jamaah? Oh, pertanyaan selingkuh ya. Artinya tadi, apabila seorang istri melihat suaminya baik, tapi dia terjebak dalam perselingkuhan itu karena lingkungan, maka bagaimana sang istri memperbaiki suaminya? Dengan cara pertama, dia melayani suaminya secara maksimal. Yang kedua, bagaimana mengajak suaminya untuk belajar lagi, untuk menguatkan keimanan. Bagaimana kalau memang perlu suaminya hijrah dari tempat itu. Sampaikan, bang, kalau abang tetap kerja di tempat itu kayaknya tetap nggak benar gitu. Kalau memang kita ingin melanjutkan rumah tangga ini, ana minta abang keluar dari tempat itu. Kita cari tempat yang lain, nggak ada masalah gitu. Tapi kalau ternyata suami setelah diperbaiki nggak baik-baik, maka istri punya hak untuk menggugat cerai suaminya. Barakallahu fikum. Bagaimana hukum dalam Islam bagi pasangan yang sudah berpisah dengan anak yang dibawa pihak istri
tapi sang anak tidak mengetahui siapa ayahnya. Istri tidak ingin mengenalkan ayahnya karena karakter sang ayah yang buruk. Jamaah rahimakumullah. Ada dua orang, suami istri, berantem terus. Akhirnya sang istri gugat cerai atau sang suami menceraikan istrinya. Subhanallah, sang suami menikah lagi, rumah tangganya adem ayem. Sang istri nikah lagi, rumah tangganya adem ayem juga. Kemudian sang istri mengatakan, oh dulu mantan suamiku seperti ini seperti itu. Buktinya, kenapa suamimu bisa nikah dengan wanita lain baik-baik? Berarti kan ada ketidakcocokan aja sebenarnya. Suami juga mengatakan, waduh mantan istri ana Ustaz, gak nurut, gak ini itu macam. Ternyata dia menikah baik-baik pernikahannya. Berarti memang takdirnya harus berpisah. Bagaimana dengan pertanyaan ini? Ingat ibu, anak itu punya bapak. Dia harus tahu dengan bapaknya. Dia punya kewajiban berbakti kepada bapaknya. Walaupun bapaknya itu orang kafir, dia wajib berbakti gitu. Dan manusia itu bisa berubah gitu. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu begitu jahatnya kepada kaum muslimin, sampai umat Islam itu ada sebagian yang putus asa, nggak mungkin Umar ini masuk Islam, orang kayak gitu. Ternyata dia masuk Islam dan jadi orang nomor 2 setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Artinya tumbuhkan di diri sendiri optimisme bahwasanya mantan suami, bapaknya anak ini bisa jadi orang baik dan lebih baik lagi. Tinggal bagaimana kita menanamkan di diri anak kita keimanan kepada Allah, sehingga kalau dia tahu bapakmu ini nak kurang baik, kalau memang kurang baik, ibu harap engkau bisa memberikan nasihat kepada bapakmu. Bukan engkau jangan pernah ketemu bapakmu, bukan. Tapi diarahkan anak ini bagaimana bisa memperbaiki bapaknya. Kalau dikatakan nak bapakmu itu murtad, sampaikan murtad bapakmu. Kalau memang bapaknya murtad, bagaimana anak ini mungkin dia bisa mendakwain orang tuanya. Terus ada satu hal yang terkadang terjadi di masyarakat. Anak yang mengatakan, Ustadz, bapak anak ini nggak pernah berjasa Ustadz, nggak pernah berbuat baik. Anak kecil, ibu anak diceraikan, dia merantau, nggak pernah tahu. Ketika anak sukses, bapak anak datang sama anak. Apakah anak wajib berbakti sama dia? Wajib berbakti. Lu siapa yang nyuruh berbakti? Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, wasainal insana biwalidayhi ihsan. Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Apa kebaikan ayah? Engkau itu sampai kapanpun adalah anak bapakmu gitu loh. Tanpa ada bapakmu nggak ada dirimu. Kemudian kadang-kala tadi disebutkan ibunya karakter sang ayah buruk, iya. Tapi tentunya sang ayah punya kebaikan yang menyebabkan ibu ini mau dinikahi sama dia. Kenapa engkau mau dinikahi sama dia? Menunjukkan ada kebaikan di diri dia. Hanya saja mungkin keburukannya lebih banyak. Ya udahlah, kalau memang harus berpisah, berpisah, tapi jangan sampai memutuskan silaturahim. Baik, yang terakhir, bagaimana hukumnya anak perempuan yang akan menikah dengan wali ayahnya, tapi anak perempuan tersebut tidak tahu hasil dari luar nikah. Orang tua tidak mau menginfokan ke anaknya karena takut sang anak sedih. Ahibati fillah, orang yang berzina dia akan membawa beban zina itu. Maka dia benar-benar harus bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau berkaitan dengan anak hasil zina, ada dua pendapat ulama. Yang pertama berkaitan dengan seorang ayah yang yakin bahwasanya anaknya ini adalah anaknya dia. Yakin itu perempuan gak pernah zina sama orang lain, tapi hanya berzina dengan dia. Dan dia yakin bahwasanya anaknya yang lahir itu adalah hasil air mani dia, bukan orang lain. Apakah boleh dia menisbatkan anak itu kepada dirinya?
Jumhur ulama berpendapat nggak bisa. Tetap anak itu dinisbatkan kepada ibunya. Yang menjadi wali adalah wali hakim. Tapi pendapat yang kedua, pendapat ini juga diikuti oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, bahwasanya apabila dia yakin itu anaknya dan dia mau menisbatkan kepada dirinya, dan perempuan ini bukan pelacur ya, bukan, memang perempuan itu ya mungkin tadi pacarnya dia, nggak ada orang lain yang menyentuh dia, dan dia hendak mengaku itu sebagai anaknya, diperbolehkan menurut pendapat kecil sebagian ulama kecil ini, seperti itu. Sehingga kalau pendapat yang kedua ini ya sudah, itu seperti anaknya, sehingga dia menikahkan dengan nama dirinya. Namun pendapat ini lemah sebenarnya. Karena yang namanya anak di luar nikah ya tetap hasil zina. Anak itu anak zina, nasabnya seperti sabda Nabi SAW, al-waladu lil firash. Anak itu ikut pemilik ranjang. Ini ceritanya dulu perempuan ini budak umpamanya ya. Budak ini miliknya, anak punya budak perempuan. Tahu-tahu ada yang menzinain budaknya anak, sampai punya anak. Anak itu dinisbatkan kepada pemilik ranjang, dinisbatkan kepada anak gitu. Karena anak yang punya ranjang tersebut. Oleh karena itu pendapat ulama, jumhur ulama berpendapat tetap anak itu tidak dapat dinisbatkan kepada ayah biologisnya, tapi dinisbatkan kepada ibunya. Pernikahannya biar pakai wali nanti, supaya menutupin aib tersebut, ngomong sama anaknya, nak, bapak nggak bisa nikahkan engkau, nak, bapak takut gugup ini itu, nanti wali hakim yang akan nikahkan engkau, bapak sudah serahkan kepada itu. Jadi itu mungkin supaya anaknya tidak bersedih, tetap yang menikahkan adalah hakim, bukan bapaknya, untuk menghindari perselisihan yang terjadi di antara para ulama. Karena kalau ikut pendapat yang pertama maka nggak sah nikahnya, karena walinya bukan dia sebenarnya gitu loh. Tapi kalau sudah diberikan kepada hakim, selesai gitu, aman sudah, anak itu menikah sah dengan wali hakim. Hadza wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang lainnya mungkin kita lanjutkan di malam hari nanti jamaah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana serahkan ke moderator Ustaz Rahmat.